Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara-saudaraku di berbagai wilayah di Indonesia dan di luar Indonesia. Hari ini saya lagi santai-santai dan melihat berita ya. Hari ini ternyata ini berita beberapa hari yang lalu ya. Saya sudah melihat juga di media sosial yang lain, tetapi saya harus mencek berita ya. Kompas. Jadi tersangka kasus pencemaran nama baik Kamarudin Simanjuntak tidak tepat. Jakartakompas.com, pengacara Kamarudin Simanjuntak mengaku penetapan tersangka terhadap dirinya dalam kasus dugaan pencemaran nama baik dan berita bohong tidaklah tepat ya. Untuk diketahui, Kamarudin menjadi tersangka terkait laporan yang dibuat Direktur Utama Dirut PT Taspen ANS Kozasi tidak tepat, sehingga kalau pengacara harus dilaporkan membela kliennya, semua profesi pengacara terancam, kata Kamarudin saat dihubungi Kamis 10/8/2023. Meski begitu, Kamarudin juga mengaku siap menjalani proses hukum yang berjalan. Ia memastikan akan hadir dalam panggilan pemeriksaan sebagai tersangka. Hadir dong sebagai warga negara yang baik, biar kalian tahu sekarang seperti apa model Mabes Polri, ujarnya ya. Sebagaimana diketahui, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Karopenmas, Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan menjelaskan penetapan tersangka terhadap Kamarudin diputuskan melalui gelar perkara pada awal Juli lalu. Melalui gelar perkara itu, Kamarudin Simanjuntak disangkakan terkait pasal pencemaran nama baik dan pemberitaan bohong ya. Gelar perkara sudah dilakukan awal Juli yang lalu. Pelapornya di Taspen, perkaranya pencemaran nama baik dan berita bohong, kata Ramadan. Diketahui laporan terhadap Kamarudin Simanjuntak terdaftar dengan nomor LP/B/1966/ ini berapa ini 9 ya. /SPKT/Polres Metropolitan Jakpus/Polda Metro Jaya pada 5 September 2022. Laporan ini dibuntut dari potongan videonya yang beredar di media sosial. Di video itu, Kamarudin menyebut soal wanita simpah ya, dan adanya dana 300 triliun yang dipersiapkan di Taspen untuk modal kampanye seorang bakal calon presiden pada Pilpres 2024. Kamarudin Simanjuntak juga pernah diperiksa sebagai terlapor oleh Ditipis Cyber Barreskrim pada 5 Januari 2003. Saat itu Kamarudin menjelaskan bahwa pernyataan di video itu disampaikan ketika sedang menjadi advokat dari Rina Lawi yang merupakan istri dari Dirut Taspen. Bahkan Kamarudin Simanjuntak juga membawa sejumlah barang bukti untuk menguatkan pernyataannya itu. Salah satu barang bukti yang dibawa adalah hard disk yang berisi ribuan video asusi ya, yang diduga dilakukan oleh Dirut Taspen sejumlah wanita yang bukan istrinya. Menurut Kamarudin, perihal hal dugaan tindakan asusila itu juga telah dilaporkan melalui surat ke Presiden RI, Wakil Presiden RI, Menko Polhukam, Komisi 3 serta Kapolri dan Wakapolri. Wah, dalam surat kata Kamarudin ada kurang lebih 6.000 video asusi di dalam handphone atau komputer di tas. Nah, ini kita sudah pindah ke hard disk. Semuanya isinya video por, di mana Dirut Taspen ini sebagai pelaku dan wanita istri. Aduh. Nah, jadi itu kurang lebih ya teman-teman yang dilaporkan ya, yang menjerat ya, Pak Kamarudin ya. Dia mengatakan kalau semua pengacara bisa dilaporkan ini dalam hal membela klien, maka pengacara ini harus waspada. Nah, kita tunggu dan melihat perkembangannya ke depan. Saya juga penasaran ya teman-teman, khususnya
pernyataan Pak Kamarudin yang menyebutkan bahwa ada ribuan video ya, video dan seperti apa kasusnya. Nah, saya nggak tahu kalau memang ini memang benar yang disampaikan Pak Kamarudin, lalu kemudian ditahan, dikerangkeng, ya entah gimana hukum kita di Indonesia ya. Memang juga jujur kadang-kadang saya agak bingung ya teman-teman. Seorang rekan memposting sebuah video Joko C yang corupsi ya, ratusan triliun, ratusan ya kurang lebih ya, teman-teman tahu ya. Lalu kemudian ada orang yang hanya menguliti karet ya, karena terdesak kebutuhan ekonomi. Lebih besar hukumannya ya kalau salah itu daripada Joko C yang merugikan masyarakat itu triliunan. Lalu kabur 11 tahun. Tapi hukumannya ya tidak setimpal lah ya. Itu juga kadang-kadang saya jadi bingung. Maka di negeri kita ini orang makan seperti Lina ya, lalu mengucapkan sebuah kalimat bisa dikerangkeng ya. Pak Manubulu juga ada orang yang bersaksi di channelnya di kerangkeng juga. Heran ya, heran teman-teman ya. Nah, saya berharap ya, apa yang harus kita lakukan di bangsa ini ya? Berdoa. Jangan jemu-jemu, berdoa saja ya, saudara-saudaraku. Oke, saya rasa ini yang saya sampaikan terkait Pak Kamarudin ya, pernyataan Pak Kamarudin di mana ditetapkan sebagai tersangka. Semoga saja baik-baik, kita doakan ya. Mungkin juga masukan bagi Pak Kamarudin agar bisa ya tidak terlalu inilah ya, tidak terlalu mengekspos kayak kalau ada sesuatu hal yang tidak perlu ya, cukup data-data saja dipegang tanpa harus apa ya kalau saya bilang mempromosikan di luar ya. Mungkin itu yang menurut Dirut PT Taspen ya yang membuat dia dirugikan ya. Silahkan saudara-saudaraku komentar di video ini ya. Apa tanggapan saudara untuk saya mengetahui isi dan pemikiran-pemikiran saudara terkait hal ini ya. Jaga hati kita, khusus saudara seiman, tetap kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bisa lagi santai menemui saudara-saudaraku, berharap kebaikan berpihak ke saudara-saudara sekalian. Nah, sekalian bagi saudara-saudara yang ingin mensupport pelayanan PSD, bisa menyalurkan di Yayasan DPB Peduli Bangsa ya, untuk membantu saudara-saudara kita, khususnya pembangunan gereja dan juga orang-orang yang membutuhkan. Saya terbeban kalau ada banyak orang yang mengganggu kita untuk membangun, saudaraku. Saya rindu dan mengajak saudara-saudara sekalian, Rp1.000 mungkin disisihkan. Yakin saudara, sasarannya tepat untuk mereka yang membutuhkan. Kita menyatakan kasih kemuliaan Tuhan kita di bumi ini, saudara. Ya, saya menanggalkan ego saya, melakukan semuanya ini untuk berdampak kepada banyak orang. Semoga apa yang saudara berikan atau tabur, saya percaya bahwa itu bernilai kekekalan kalau kita melakukan dengan senang hati. Oke, Tuhan Yesus memberkati saudaraku dan selamat beraktivitas. Amin.